kimia itu adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Hampir semua aspek kehidupan itu pasti ada bahan kimianya ya. Jadi kalau misalkan saudara ditanya bahan kimia itu kan seolah-olah bahan yang yang mengerikan kan, tanpa bahan kimia. Padahal ya itu tidak tepat sama sekali. Ada beberapa orang yang bilang bahwa mengklaim obat-obatan tidak mengandung bahan kimia. Itu salah sekali, karena yang namanya kimia itu dari peneliti sampai komputer itu semuanya bahan kimia, semuanya terbentuk dari reaksi-reaksi kimia semuanya sebetulnya. Ya, konteksnya memang bahan kimia itu adalah bahan kimia berbahaya, jadi kurang lengkap tanpa bahan kimia berbahaya itu tanpa bahan kimia sintetik sebetulnya. Walaupun yang namanya sintetik buatan itu belum tentu tidak baik ya, seperti itu. Nah, ya kita kalau melihat dari aspek manapun ya pasti hampir semuanya ada ilmu kimia itu. Sekarang sedang pandemi ya, dari aspek kesehatan, pengobatan itu semuanya pasti memerlukan bahan kimia, baik dari segi yang rumah sakitnya atau segi bahan yang tidak bisa dikonsumsi secara langsung, tidak bisa dimakan atau minum secara langsung, misalkan disanitasi kan untuk membersihkan atau mensterilkan, hand sanitizer belakangan ini itu pasti membutuhkan bahan kimia untuk di rumah sakit itu sebelum sebelum melakukan operasi itu juga harus didisinfeksi secara kimia. Itu bisa dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa membunuh bakteri dan virus misalkan. Kemudian untuk operasi pun supaya kita tidak bisa merasakan sakit sewaktu operasi ya membutuhkan anestesi. Anestesi itu adalah bahan kimia yang bisa mengendalikan sistem saraf supaya tidak bisa bekerja, seperti itu kira-kira. Vaksin, antibiotik belakangan ini juga sudah sangat ya populer ya, obat-obatan yang dianggap bisa menurunkan gejala COVID misalkan, ataupun vaksin yang pastinya itu ada beberapa teknik tertentu yang pasti membutuhkan kimia. Ya. Energi pasti juga merupakan aspek yang paling penting di muka bumi ini. Kita nggak bisa bergerak tanpa adanya energi, tidak bisa berpindah tempat dari satu tempat ke lain tanpa adanya energi. Bisa berupa fosil, ya nantinya energi fosil yang merupakan energi yang tidak terbarukan, tapi yang masih saat ini dianggap sebagai energi yang paling memiliki kekuatan ya, atau bukan kekuatan sebetulnya, memiliki efektivitas paling besar fosil itu. Walaupun memang ada dampak negatifnya seperti limbahnya atau hasil pembakarannya, kemudian ketersediaannya yang mulai menipis juga. Energi surya dari matahari itu juga terdapat reaksi kimia sebetulnya di dalam matahari, di dalam inti matahari itu yang akan menghasilkan cahaya, gelombang cahaya yang sampai ke bumi dan bisa dipakai untuk berbagai macam aktivitas atau berbagai macam aplikasi di muka bumi. Nuklir juga. Jadi banyak sekali aspek yang bisa dikaji dari jadi hampir semuanya itu memerlukan ilmu kimia sebetulnya ya. Ya, kemudian kalau untuk spesifik saudara mungkin lebih ke kesehatan mungkin ya. Atau yang lainnya juga sebetulnya bisa, energi juga bisa sebetulnya, biologi dari bakteri juga bisa kadang-kadang menghasilkan energi tertentu seperti itu. Kemudian ini adalah lanjutannya, tapi saya nggak bisa menyampaikan semuanya, sebetulnya menyebutkan satu-satu ini banyak sekali. Material, teknologi tadi juga saya katakan, di laptop saudara itu sebenarnya ada bahan kimianya sebetulnya ya.
Dari polimer itu untuk pembentuk plastik namanya polimer, keramik, kristal cair untuk LCD sekarang. Dulu LCD, sekarang LED. Tapi itu adalah generasi selanjutnya dari display monitor seperti itu. Kemudian kalau mau lebih maju lagi bisa di superkonduktor, di mana material superkonduktor itu hampir tidak memiliki hambatan, ya, tidak memiliki hambatan. Hambatan itu resistensi, ya, hambatan listrik, sehingga bisa dipakai untuk medium penghantar yang sangat efisien seperti itu. Kemudian ini komputasi, kalau misalkan ingin merancang sesuatu, merancang molekul dari baik gitu. Pada akhirnya kita bisa mendesain atau membuat molekul yang sangat bagus. Kemudian dari makanan, pertanian juga mungkin ada kaitannya dengan saudara di bidang hidup hayati, ya, biologi, biomolekul seperti itu. Modifikasi, ya, nantinya juga mesti saya yakin ada saudara yang akan mengambil konsentrasi ke modifikasi genetik seperti itu. Jadi modifikasi itu sudah umum sekarang sebetulnya. Tempe yang saudara makan itu ya sebenarnya dimodifikasi secara genetik. Dan seolah-olah serem kan, padahal ya itu untuk menghasilkan buah yang sangat banyak, bagus, atau menghasilkan buah yang bisa berbuah setiap tahun mungkin, ya, seperti itu. Jadi ya memang ada pro kontra, ya. Berapa di Amerika itu katanya juga diatur undang-undangnya, di Indonesia saya kurang tahu soal ini, tapi ini juga mungkin ada kaitannya nantinya dengan saudara. Pestisida, pupuk, dan seterusnya. Jadi ini memang cakupan ilmu kimia di kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya tidak hanya abad ke-21, tapi mulai dari abad ke-17 ke berapa? 1700 berarti ke abad ke-18, ya. Itu orang-orang sudah mulai sadar bahwa semua itu ada membutuhkan pengetahuan kimia secara modern. Nah, itu dulu. Oke, tadi saya sampaikan di awal bahwa ternyata kita agak bertukar topik, ya, karena ini ternyata entah di mana, ya, di slide-nya itu bab 1 atau di buku Petrus itu bab 1, tapi ya sudah, nggak apa-apa. Nah, ini adalah biasanya, ya, ini umum sebetulnya, bukan hanya kimia, ya, tapi pengetahuan secara umum. Kebetulan yang namanya ilmu kimia itu adalah ilmu yang bersifat observasional dan eksperimental. Artinya kita mengobservasi sesuatu, kemudian dari observasi itu kita bisa menginterpretasi sesuatu yang kita observasi itu sebetulnya. Misalkan saya melihat, ya, besi berkarat gitu kan, kita observasi, tapi dengan memindahkan pengetahuan observasi itu ke dalam laboratorium, kita bisa misalkan mengatur-atur, misalkan supaya besi ini tidak terkorosi dengan misalkan menambahkan logam lain yang bisa lebih mudah berkarat seperti itu. Itu namanya perlindungan katodik seperti itu. Itu nanti juga akan dibahas sepertinya, semoga di bagian reduksi oksidasi. Nah, interpretasi. Jadi kita harus melakukan suatu langkah-langkah untuk secara sistematik untuk melakukan penelitian. Dalam hal ini, ya, misalkan dalam ilmu kimia gitu. Kita melakukan observasi, representasi itu maksudnya kita bisa melakukan sesuatu ke sistem itu. Kita kan nggak mungkin hanya mengamati mengamati besi berkarat, mengamati misalkan ya besi berkarat ya paling mudah, ya, atau ya seperti itu kira-kira. Tapi kita harus melakukan engineering, atau sebenarnya bukan engineering, melakukan suatu eksperimen, melakukan suatu gangguan terhadap sistem itu yang disebut sebagai representasi gitu, ya, di dalam lab biasanya. Kemudian interpretasi dari hasil data itu kita bisa lakukan, kita bisa ambil kesimpulan untuk
melakukan observasi ulang, misalkan ditambahkan pengaruh apa terhadap apa gitu, supaya kita bisa menemukan hal yang atau menemukan sesuatu yang bersifat optimum di situ. Kemudian ini saya rasa sama bahwa hipotesis itu merupakan bukan penjelasan awal ya, atau kita bisa katakan bahwa hipotesis itu adalah dugaan awal berdasarkan hasil-hasil pengamatan terdahulu atau berdasarkan hasil-hasil pengamatan yang kita anggap mirip seperti itu. Ya, misalkan kalau kita punya data semacam ini, kita bisa hipotesiskan bahwa jika datanya diubah atau kita memberikan perlakuan yang diubah, maka kita bisa temukan hasil yang seperti itu. Itu namanya yang kita sebut sebagai hipotesis. Ya. Kemudian ini juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa modifikasi uji itu bagian dari metode ilmiah, di mana itu kita harus sebetulnya melakukan sesuatu yang akan kita observasi itu. Kita nggak akan mungkin hanya, terutama kimia ya, hanya mengobservasi saja tanpa kita melakukan sesuatu. Ya, kita hanya misalkan ya, saya melihat besi berkarat, ya udah itu kan besi berkarat, tapi kita harus melakukan sesuatu di situ. Misalkan kita ingin tahu laju korosinya atau laju pembentukan besinya, laju pembentukan karatnya, itu adalah satu modifikasinya itu. Jadi kita tambahkan misalkan pengaruh dari suhunya, misalkan ditambahkan suhunya itu kira-kira kalau suhunya naik apakah laju korosinya lebih lambat atau lebih cepat atau bagaimana? Atau misalkan kita tambahkan suatu logam lain, itu apakah laju korosi dari besi itu akan bisa meningkat atau tidak atau berkurang. Jadi kita tidak hanya boleh mengobservasi saja secara kimia ya, tapi kita harus melakukan uji, modifikasi, observasi, dan interpretasi data sehingga kita bisa menemukan suatu kesimpulan yang kita harapkan sebetulnya ya, atau kita inginkan, atau sebetulnya kalau tidak diinginkan nggak ada masalah. Nah, jika kita sudah menemukan suatu keteraturan dari modifikasi lain, maka kita bisa simpulkan yang disebut sebagai hukum ya, dimana kalau hukum itu sebetulnya untuk mendapatkan hasil observasi sampai menjadi hukum itu memerlukan data yang memang tidak sedikit saat ini ya, untuk saat ini ya. Saya nggak boleh mengatakan bahwa hanya dengan tambahkan hanya dengan tambahkan logam tertentu maka saya mendapatkan hukum bahwa jika logam ini ditambahkan ini maka hukumnya akan menjadi hukum aulia gitu misalnya. Enggak boleh seperti itu untuk saat ini ya. Tapi kita harus simpulkan data dari saat ini, mungkin sampai secara statistik mungkin ribuan data, dapat kesimpulan bahwa hukum itu betul untuk hukum itu selalu betul untuk semua keadaan seperti itu. Tidak hanya pada keadaan tertentu, 1, 2, 3 keadaan. Saat ini pun banyak orang yang berusaha mencari suatu hukum. Hukum apa? Hukum kimia itu hukum tertentu. Tapi saat ini juga untuk mendapatkan hukum yang valid itu saya rasa membutuhkan data yang cukup banyak. Mungkin zaman dulu Newton aja, hukum Newton kan bisa tidak berlaku juga. Nah, ini juga saya sampaikan bahwa hukum itu bisa juga tidak berlaku, hukum itu bisa juga dibantah dengan hukum yang baru karena adanya perkembangan teknologi seperti itu. Hukum Newton itu dulu orang anggap semua berlaku dan selalu benar ya. Tapi dengan adanya Einstein ternyata hukum Newton itu tidak berlaku jika katakanlah jika benda itu bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu hukum Newton maka tidak berlaku. Tapi hukum Newton masih berlaku jika benda itu masih bergerak pada kecepatan jauh di bawah kecepatan cahaya, misalkan seperti itu. Atau misalkan lain adalah hukum atom. Nanti kita akan maju ke atom. Dalton itu hukum itu karena dia mengobservasi bahwa
data ini kalau misalkan apa namanya, atom itu tidak bisa dibelah, itu namanya adalah hukum Dalton. Tapi ternyata dibantah kan hukum. Jadi hukum itu sampai sekarang itu memang membutuhkan data yang sangat banyak. Artinya untuk mendapatkan suatu hukum saat ini mungkin ya dengan kemajuan teknologi sekarang itu tidak akan mudah seperti zaman dulu. Jadi saya juga katakan bahwa Dalton itu hanya menyimpulkan suatu hukum. Dalton itu apa? Hukum Dalton, hukum atom Dalton. Tapi hanya berlaku jika ini karena saat itu pengetahuan tidak maju seperti sekarang, seperti itu kira-kira. Tapi bisa dianggap betul untuk suatu kondisi yang tertentu gitu. Zaman dulu ya, tapi sekarang karena sudah lumayan ilmu sudah sangat maju, maka sepertinya untuk mendapatkan hukum itu memang memerlukan data yang cukup banyak atau cukup signifikan. Oke, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, ini saya rasa ini juga pendahuluan di awal bahwa Big Bang ini saya rasa yang memberikan hipotesis ini lebih terkenal Stephen Hawking ya, saya rasa ya. Ya, jadi ini sepertinya dari inti yang tidak kecil sekali terbentuk materi dan semua eksistensi di alam semesta ini. Saya akan skip ini saja. Nah, apa itu ilmu kimia? Nah, simpel saja, sederhana adalah kalau kita kaji ya ilmu kimia itu semua yang mempelajari semua materi dan perubahannya saat itu, dan definisi ini masih berlaku juga saya rasa sampai sekarang. Tapi sekarang pun sudah banyak cabangnya, banyak aplikasinya, banyak teorinya juga. Jadi kimia itu sekarang secara etimologis mungkin ya, itu masih membicarakan tentang materi dan perubahannya, apapun itu. Jadi baik secara dasar kita mengubah mengubah materi A menjadi B gitu ya, dipanaskan itu, sampai ke skala misalkan skala industri apalah, industri ban, industri pupuk itu kan sebenarnya mencampur juga. Tapi karena sudah masuk industri maka sudah mulai memerlukan disiplin ilmu yang lain juga, seperti misalkan teknik, bagaimana kita mengatur supaya laju aliran si bahan mentah itu bisa efisien mungkin kan, cost produksinya efisien mungkin, itu akan nyambungnya ke akuntansi atau ekonomi mungkin. Tadi ke teknik industri, teknik kimia, kemudian manusianya untuk industri kan ada manusia juga, gimana supaya jam kerjanya tidak tidak sesuai dengan sesuai dengan undang-undang itu, maka ya membutuhkan ilmu yang lain, sosiologi. Tapi pada dasarnya secara etimologi mungkin adalah ilmu kimia ya, mempelajari materi dan perubahannya. Materinya apa, perubahannya apa, yang diobservasi apa, yaitu yang masuk ke dalam ruang lingkup dari ilmu kimia. Materi itu semuanya ya, semua yang memiliki ruang dan memiliki massa ya. Nggak ada definisi lebih bagus dari ini ya. Materi, atau kalau mungkin di bahasa lain adalah bahan, tapi materi ya materi itu semua yang memiliki ruang dan memiliki massa. Dari peneliti, atom, molekul, semua itu adalah materi ya. Nah, tapi kalau kita punya definisi lebih spesifik lagi adalah zat, yaitu kalau bahasa Inggris materi itu matter ya. Zat itu adalah kumpul. Kalau zat itu adalah spesifik untuk suatu materi ya, yang memiliki susunan yang tetap dan sifat-sifat yang tertentu ya. Susunannya tetap. Jadi zat A dan zat B itu beda. Tapi zat A dan zat B bisa membentuk materi. Misalkan saya punya sistem
larutan itu kan ada 2 zat sebetulnya, ada airnya dan ada garamnya misalkan. Itu adalah materinya adalah larutannya gitu ya. Misalkan kalau zat itu ya amonium, air, amonium, sukrosa, emas. Itu zat itu kumpon ya. Jadi zat itu bisa molekul, bisa atom, bisa logam ya, asalkan logam itu memiliki komposisinya tertentu ya, tidak campuran. Nah, campuran itu apa? Akhirnya kalau zat itu membentuk dua atau lebih campur, dua atau bergabung, maka itu bisa disebut sebagai campuran ya. Saya punya A, saya punya B, kita punya campuran. Simple. Jadi campuran itu adalah semacam definisi luas ya. Jadi A tambah B itu campur. Saya punya sesuatu yang nggak nyambung, misalkan saya punya mouse dengan komputer, ya itu campuran sebenarnya. Gitu, karena definisinya adalah definisi dari bahan kimia dan dicampur bergabung. Dan dulu adanya apakah misalkan ya minuman bersoda itu masuk campuran? Ya iya, karena di dalam minuman bersoda itu ada zat-zat yang menyusun minuman itu, ada sodanya, CO2-nya, kemudian ada pewarnanya, ada gulanya, ada perasanya, dan pengawetnya misalkan. Oke, nah itu definisi dari campuran. Jadi luas sekali, tapi kita bisa mengkelompokkan lagi menjadi definisi lebih spesifik lagi, yaitu adalah campuran homogen, di mana kalau kita punya campuran A dan B, itu ya secara kimia itu dua zat yang berbeda, tapi kalau kita lihat itu memiliki komposisi yang sama atau bagiannya sama ya. Kita tidak bisa memisahkan dari masing-masing zat lagi atau masing-masing zat lagi ya, dari masing-masing zat lagi. Saya punya gula, saya punya air. Kita gabungkan, campuran. Mana campuran apa definisinya? Campuran homogen atau kita sebut sebagai larutan, tergantung dari fasanya apa. Ya, itu adalah campuran dari fase. Ini ternyata contohnya ada yang saya sebut tadi. Soft drink itu contoh nyatanya ya, ada pengawetnya, ada gula, garam, ada gulanya, kemudian ada pewarna misalkan, ada CO2-nya misalkan. Ya, apalagi perasa ya. Itu kalau digabungkan ya sudah, kita tidak bisa memisahkan lagi dengan cara biasa ya dalam tanda kutip ya sebenarnya. Itu masing-masing dari komponen penyusunnya. Susu juga sebetulnya bisa masuk homogen. Tapi nanti lagi-lagi kalau sudah ada belajar lebih detail lagi, campuran homogen itu bisa berupa larutan, bisa berupa misalkan koloid ya. Susu sebenarnya termasuk koloid, artinya campuran homogen seolah-olah tidak bisa dipisahkan, tapi ternyata dengan alat-alat tertentu itu memang definisinya baur sekali. Susu itu terdiri dari beberapa komponen gitu ya, terdiri dari beberapa komponen, artinya dengan alat-alat tertentu itu bisa terlihat ada pemisahannya. Maka susu itu sebenarnya disebut sebagai koloid. Seperti itu. Sementara soft drink itu ada gula, itu kan pelarutnya air ya. Itu dengan alat tertentu pun tidak bisa dipisahkan, maka disebut sebagai larutan. Solder itu adalah contoh dari larutan padat namanya, ya, alloy atau larutan padat, di mana logam A dan logam B dipanaskan sehingga bercampur, dan setelah dingin itu maka dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan ya, seperti itu.
Itu namanya solder. Jadi kalau saudara mensolder itu kan sebenarnya memanaskan ya, saya rasa ya, memanaskan logam kemudian bisa bercampur, itu namanya larutan padat ya, solid solution, larutan padat ya, itu namanya, atau sebagai alloy solder itu. Jadi dua atau lebih larut. Nah, kalau heterogen ya jelas dari definisinya tidak seragam. Walaupun saudara katakan saya tidak bisa kok memisahkan antara pasir kalau dicampur gula pasir kalau dicampur gula pasir itu saya nggak bisa memisahkan ya, iya jelas. Tapi itu kan secara penampakan itu jelas berbeda, tidak bisa menyambung satu sama lain gitu kan. Tapi kita bisa pisahkan misalkan dengan ayakan atau dengan apalah ya, ayakan ya biasanya paling mudah ya, atau misalkan dengan pelarutan yang cara si gulanya campuran itu dipisahkan dengan cara melarutkan gulanya, nanti kan si pasirnya nggak terlarut ya, dipisahkan, itu namanya memisahkan untuk pasir dengan gula. Walaupun saudara bilang saya nggak bisa memisahkan manual, ya manual kan, kalau manual kan memang nggak mungkin, tapi ada cara lain lah untuk memisahkan kedua zat itu. Ya contohnya ini saya contoh yang sama lagi ya, semen itu kan sebenarnya campuran ya dari berbagai macam mineral di situ. Secara instrumentasi kimia itu bisa dipisahkan sebetulnya. Kemudian campuran serbuk besi pada pasir ya. Kalau saudara mencampurkan besi dengan pasir, tadi saya berikan contohnya adalah gula ya, gula dengan pasir gitu ya. Ya sebetulnya walaupun saudara bilang saya nggak bisa memisahkan secara manual ya, memang nggak bisa. Tapi misalkan tadi dilarutkan, atau misalkan kalau campuran antara besi dengan pasir itu bisa dikasih magnet ya, seperti itu. Jadi kita bisa memisahkan campuran berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Tergantung dulu campuran homogennya pun sebenarnya kita bisa pisahkan, tapi ada teknik tertentu. Tapi secara karakteristik yang namanya campuran itu adalah homogen maupun heterogen. Nanti homogen pun itu sebenarnya ada definisi yang lebih spesifik lagi. Heterogen itu saya rasa tidak ada definisi yang lebih umum lagi ya. Misalkan campuran air dengan pasir itu kan juga campuran yang heterogen ya, jelas. Tapi kalau homogen itu saya rasa ada definisi yang lebih spesifik lagi di situ. Adalah bagaimana kita bisa memisahkan dari campuran itu. Jadi kita punya materi zat ya, jadi campuran itu kan sebenarnya materi kan, materi itu ya semuanya itu materi. Kita bisa memisahkan campuran itu secara fisika maupun secara kimia, tapi lagi-lagi tergantung dari jenis dari zatnya itu apa, atau campuran itu apa ya. Fisika prinsipnya apa? Fisika prinsipnya adalah tidak membentuk reaksi kimia ya, tidak memerlukan reaksi kimia untuk memisahkan seperti kedua campuran. Nah misalkan adalah destilasi. Destilasi itu apa? Memisahkan kedua buah campuran, memisahkan satu campuran yang masing-masing zatnya itu memiliki titik didih yang berbeda, seperti itu. Misalkan yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah alkohol, ya. Alkohol itu kalau campur air jadi larutan kan, jadi campuran homogen atau kita sebut sebagai larutan, ya. Gimana memisahkannya? Bisa, ya. Bisa memisahkannya itu dengan cara destilasi, dengan cara memanaskan sehingga salah satu cairan penyusunnya itu menguap lebih dulu, dan uap airnya itu ditampung sehingga uapnya itu akan menjadi uap zat yang murninya, sehingga itu akan lama-lama itu akan menjadi zat murninya, itu destilasi ya. Nanti sepertinya silahkan cek dulu di YouTube juga mungkin ada nanti prinsip-prinsip destilasi, tapi itu adalah nanti juga mungkin akan sampai ke sana, kita lihat dulu. Tapi destilasi adalah memisahkan campuran dari dua buah zat yang masing-masing zat itu memiliki titik didih yang berbeda. Misalkan alkohol dengan atau etanol dengan air gitu kan. Air menguap atau mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sementara etanol
sekitar 75 derajat Celcius. Nanti koreksi kalau saya salah ya. Kalau kita panaskan di suhu sekitar 80, 70 sampai 80 misalkan, maka etanol duluan yang akan menguap di situ. Sehingga airnya akan tetap di larutannya. Sampai suatu saat di mana etanol itu akan jenuh di dalam airnya itu, sehingga etanolnya bisa dipisahkan dari airnya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan air 100% atau etanol 100% dari campuran air etanol. Ya, itu tidak mungkin. Tapi kita bisa mendapatkan misalkan saya lupa maksimal itu etanol berapa puluh persen ya? 70% itu bisa ya. Itu enggak lebih dari 90 sekian persen itu bisa dipisahkan dari air. Tapi tidak mungkin 100% etanol, 100% air ya. Itu untuk dipisahkan. Itu berdasarkan prinsip titik didihnya. Itu namanya perubahan fisika. Karena apa? Fisika kan tidak mengubah dari zat-zat kimia yang ada di dalam penyusunnya seperti itu. Maka distilasi kita kategorikan sebagai pemisahan dengan cara fisika. Nah, yang kedua adalah misalkan contoh lain yang saya sebutkan tadi, kita memisahkan antara serbuk pasir dengan serbuk besi, di mana besi itu akan tertarik dengan magnetnya sehingga bisa dipisahkan di situ seperti itu contohnya. Sebenarnya banyak lagi contoh yang lainnya, tapi ini adalah dua dari sekian banyak contoh. Nanti silahkan coba cari sendiri kira-kira apa saja yang bisa termasuk ke kategori pemisahan secara fisika. Nah, ini lagi adalah unsur apa ini? Jadi unsur adalah zat-zat yang tidak dapat dipisahkan lagi secara sederhana dengan cara kimia. Jadi ini definisi dari unsur. Air itu terdiri dari unsurnya adalah hidrogen dan oksigen. Seperti itu. Amonia terdiri dari hidrogen dan nitrogen. Itu adalah unsurnya yang paling kecil yang tidak bisa dipisahkan. Elemen atau unsur ya. Ada unsur murni atau alami, ada juga unsur buatan ya. Jadi orang bisa membuat unsur buatan. Unsur alami ya karbon, oksigen, timbal, amonium, emas itu contohnya. Dan ini list dari unsur-unsur yang sudah dapat ditemukan di muka bumi ini beberapa contohnya. Ya. Simbolnya aluminium Al, arsen As dan seterusnya. Ini saya yakin saudara nggak perlu menghafalkan ya. Nanti juga tabel periodik itu sesuatu yang akan dilihat saja tapi tidak perlu dihafal ya. Tapi dimengerti di situ. Tabel periodik itu ada isinya di situ dan untuk isinya itu betul-betul harus dipahami bukan dihafalkan ya. Saya tidak akan tanya nama unsur dari SN itu kepanjangannya apa? Pada nggak tahu kan SN itu apa sebenarnya? SN itu kan timah ya. SN itu apa? Itu kan dihafal kan. SN itu stannum ya misalkan. W itu apa? Tungsten kok bisa W gitu kan? Kemudian kalau bahasa Inggris itu yang namanya Na kok bisa namanya sodium ya, bukan natrium, itu kan beda. Nah, kalau senyawa itu adalah zat yang tersusun dari atom-atom. Ya. Jadi kalau atom membentuk atom itu namanya senyawa. Nah, ini juga menurut saya karena masih dalam level ini ya, kalau saudara sudah paham lebih lanjut sebetulnya senyawa itu bisa diklasifikasi lagi berdasarkan bentuknya atau berdasarkan keadaannya. Yaitu misalkan senyawa ion nanti sepertinya ada juga, atau senyawa molekul atau senyawa logam. Jadi
itu sebenarnya molekul secara definisi secara spesifiknya. Lagi-lagi saya berbicara secara spesifik karena ini ada pengetahuan yang mungkin saudara perlu mengerti dulu dari bawah, seperti dari level tapi pada dasarnya adalah senyawa secara umum adalah zat A bergabung dengan zat B itu membentuk senyawa, ya. Zat A berbentuk zat B itu berbentuk senyawa. Kalau saya tanya, gimana kalau misalkan N ketemu O menjadi gas NO, yaitu namanya senyawa karena terdiri dari beberapa penyusun, beberapa unsur penyusunnya, beberapa atom penyusunnya. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi, kita bisa sebutkan bahwa NO itu merupakan senyawa molekul, ya, karena dia berbentuk sebagai molekul seperti itu, ya. Bentuknya di ruang 3 dimensi itu adalah molekul, ya. Tapi kalau ditanya Na dengan gas Cl itu membentuk NaCl, membentuk garam, itu senyawa juga. Lebih spesifik lagi adalah senyawa ion, karena di strukturnya dia akan membentuk ion. Ion itu apa? Nanti kita sebut bahwa sesuatu yang bermuatan positif dan negatif di sini. Jadi lebih spesifik lagi, mungkin nanti ada juga di sini bahwa ada senyawa itu secara umum adalah gabungan dari beberapa unsur saja, simpel saja seperti itu. Tapi secara spesifik nanti ada senyawa ion, kemudian ada senyawa molekul seperti itu. Secara kimia dengan perbandingan yang tetap. Kemudian, nah kalau senyawa tadi molekul itu bisa dipisahkan menjadi unsur-unsur penyusunnya, tetapi harus dengan cara kimia, yaitu dengan cara apa? Lagi-lagi ini spesifik secara teoretik adalah dengan cara memutuskan ikatan kimia di antara penyusun zat itu. Tapi bagaimana caranya, ya ada teknik-teknik lainnya seperti itu. Nah, misalkan itu senyawa, air itu senyawa molekul, ya jelas ya, amonium itu senyawa molekul, glukosa itu senyawa molekul juga, seperti itu. Jadi memang kalau kita taruh definisi itu bisa sangat-sangat spesifik, ya, tergantung dengan sudut pandang kita sebetulnya. Tapi kita punya definisi secara umum dulu. Itu ini kita punya air itu senyawa molekul, senyawa amonium itu juga senyawa molekul, glukosa senyawa molekul. Nanti NaCl itu adalah senyawa ion misalkan contohnya. Seperti itu, bersenyawa, membentuk dari beberapa unsur penyusunnya. Nah, ini contohnya tadi materi, ya. Materi itu adalah payung besarnya, di mana materi itu bisa berupa campuran atau zat murni, ya zat murni tadi emas murni, air murni itu zat murni, ya, atau senyawa murni. Substans itu sebenarnya bahasa Indonesianya adalah senyawa, ya. Jadi senyawa murni atau campuran. Campuran itu yang larutan dan campuran secara umum. Larutan homogen, koloid itu adalah campuran, ya. Campuran bisa dipisahkan menjadi zat murninya dengan cara pemisahan secara fisika, ya. Didestilasi misalkan. Saya bisa memisahkan antara gula dengan air dengan cara menguapkan airnya, kan, menguapkan airnya sampai betul-betul habis, itu bisa. Kita bisa dapat airnya murni, dapat gulanya murni juga. Kita bisa pisahkan larutan antara larutan garam, ya, dengan cara menguapkan garamnya sampai beruap, ya, dapat garam murninya. Itu contohnya. Itu maka bisa, itu hanya memerlukan pemisahan secara fisika, prinsip-prinsip fisika. Nah, campuran sendiri ada campuran homogen dan campuran heterogen. Sampai saat ini ada di antaranya sebetulnya campuran homogen itu kita definisikan lagi lebih detail sebagai larutan sebetulnya, ya. Dan campuran heterogen itu adalah campuran saja. Nah, di antara itu adalah koloid tadi, seperti gitu. Jadi campuran homogen itu biasanya disebut sebagai larutan, ya, disebut sebagai larutan, ya.
Campuran heterogen itu hanya campuran saja, campuran heterogen karena ya campuran. Solution sebenarnya, solution itu larutan itu tidak hanya tergantung dari larutan cair, tapi ada bahkan larutan padat ya. Tadi solder itu adalah contoh larutan padat itu contoh. Solid solution. Kemudian gas dengan gas itu larutan gas, itu namanya larutan, itu masuk ke definisi homogeneous mixture atau campuran dari homogen. Nah, sementara zat murninya, misalkan kita punya air murni, kita punya garam murni, itu kita bisa pisahkan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya atau menjadi atom-atom penyusunnya. Zat murni itu terdiri dari dua juga, misalkan senyawa atau unsur. Ya, yang kita bisa pisahkan lagi menjadi unsurnya dengan menggunakan pemisahan dengan metode kimia, yaitu salah satu adalah nanti juga mungkin belajar misalkan dibakar, bukan dibakar justru kebalik. Misalkan di elektrolisis atau diberikan arus listrik supaya pemisahannya supaya ikatannya terputus sehingga membentuk zat-zat murninya atau membentuk unsur murninya di situ. Oke, ini juga saya rasa saudara familiar sekali. Jadi bentuk zat itu secara kasat mata, secara instrumentasi, secara pengukuran pun hanya ada 3 bentuk ya. Bentuk zat murninya itu adalah padat, cair, dan gas. Walaupun lagi-lagi tadi kristal cair itu menurut saya sudah masuk ke fase keempat gitu. Ada fase kelima lagi sebetulnya, plasma. Tapi nggak akan kita bahas di sini. Jadi ada 5 sebetulnya. Ada kristal cair. Kristal cair itu suatu fase keempat. Jadi kalau belajar lebih detail lagi ini saya agak ngawang lebih jauh lagi. Tapi ini karena ini dasar ya udah kita. Ada fase keempat adalah kristal cair, di mana sifatnya itu antara padatan dan cairan gitu. Dan yang kelima adalah fase plasma. Plasma itu adalah gas jika dipanaskan sangat tinggi, maka susunan atomnya itu berbeda gitu, namanya plasma. Berarti ada 6. Berarti ada 7 sebetulnya. 5, 6 ada 6. Ini 3, yang keempat adalah kristal cair. Kelima itu plasma, keenam itu adalah superkritis, fase superkritis. Nah, superkritis itu apa? Antara cairan dengan gas gitu. Jadi sebenarnya ada sebenarnya menurut saya lagi-lagi ini karena saudara belajar lebih lanjut itu ada fase yang bermacam-macam. Fase zat murni ini konteksnya adalah fase zat murni. Ya. Ada 6 berarti ya, ada kristal cair, antara padat dengan cair namanya kristal cair. Ada fase superkritis, itu adalah cairan dengan gas, antara cair dengan gas. Dan satu lagi adalah fase plasma ya. Plasma itu gas pada suhu tinggi sekali, namanya plasma. Ini nggak akan sampai situ, tenang aja. Itu hanya pengetahuan dan wawasan saja. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan bahwa perubahan itu adalah perubahan secara kimia atau fisika seperti itu. Nah, perubahan fisika itu tidak mengubah komposisi atau identitas dari masing-masing senyawa atau substans. Ya. Misalkan ya es murni kalau dicairkan itu kan hanya mengubah bentuknya saja, tapi isinya tetap air ya, isinya tetap air dan air juga, air dengan air yang lain interaksinya antara air dengan air juga. Gula dalam air juga tidak mengubah masing-masing sifatnya. Ada gula ya di dalam air dan masih ada airnya juga, ada air cairnya juga. Itu adalah perubahan. Jadi kalau kita melarutkan suatu larutan ke dalam air gitu misalkan, zat terlarut dalam air, maka biasanya sebagian besar itu sifat-sifat gulanya, dalam hal ini konteksnya apa? Sifat ini apa maksudnya? Atau identitasnya apa maksudnya?
Identitas ini maksudnya adalah senyawa kimianya, struktur dari kimianya, struktur dari molekul penyusunnya. Air masih H2O, kalau di es. Kalau di larutan air juga masih H2O. Gula juga masih tadi C6H12O6 itu misalkan. Itu masih masing-masing secara kimia, masih identitas secara kimia. Seperti itu. Tapi kalau perubahan kimia, yaitu artinya kita sudah melihat perubahan komposisi dari zat masing-masing. Misalkan hidrogen yang terbakar. Hidrogen itu adalah gas H2. H2 jika dia terbakar akan menghasilkan H2O. Ya. Ini namanya reaksi kimia. Karena apa? Sebelum terjadinya pembakaran itu masing-masing kita bisa identifikasi H2 dengan O2 yang terpisah. Identitas itu terubah. Identitas itu maksudnya adalah konteks tadi yang teman saudara tanya itu adalah struktur kimianya, struktur ikatan kimianya, seperti itu. Atau bentuk molekulnya. Yang awalnya H2 dengan H2, kena oksigen maka dia akan menjadi H2O. H2 itu memiliki sifat yang berbeda luar biasa dibandingkan dengan H2 dengan O2. Itu namanya adalah perubahan secara kimia di situ. Seperti itu.